Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ayyuhal musyahidun, para pemirsa Al-Barakat TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa kembali saat ini bersama Al-Fakir di dalam program perdana Rauhah, yang mana kita mulai di bulan yang penuh berkah, di bulan salah satu bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan kita mulai di malam Asyura, malam ke-10 di bulan Muharram, agar kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan di malam ini. InsyaAllah roha kita akan kita isi dengan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Hujjatul Islam Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, yang mana nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Maka di sini Al-Fakir hanya akan membacakan daripada kitab Bidayatul Hidayah ini, karena Al-Fakir sangat jauh untuk menjelaskan daripada kitab ini. Siapalah kita dibandingkan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Beliau Hujjatul Islam, yang menjadi hujjahnya orang Islam di zamannya. Beliau adalah murid terbaik daripada Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan beliau itu pula mampu menghafalkan hadis 300.000 hadis lebih sanad dan hukum matannya. Dan beliau juga seorang yang penghafal Quran, ahli tafsir, seorang yang faqih, seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, yang mana gurunya sendiri Al-Imam Haramain sangat memuji beliau sehingga menyebut beliau dengan Bahrun Mughdiq, yaitu lautan luas yang tak bertepi. Maka kita sekedar membaca daripada kitab beliau, karena karangan beliau, tulisan beliau ini sudah cukup untuk mendidik kita, mengajar kita, dan mengantar kita insyaallah ke jalan yang lurus untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita langsung masuk ke dalam khutbatul kitab. Khutbatul kitab yaitu pembuka atau pengantar daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ra'ah. Berkata pengarang kitab Bidayatul Hidayah ini Al-Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Amma ba'du,
فاعلم أيها الحريص على الاقتباس العلمي المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه وفرط التعطش إليه أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباحة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك. Beliau Al-Imam Al-Ghazali memulai kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kemudian beliau berkata, fa'lam ayyuhal haris ala kutibasil ilmi. Wahai orang yang mencari ilmu, yang dengan susah payah mencarinya, ketahuilah sesungguhnya engkau di dalam mencari ilmu apabila berniat untuk bersaing, mencari popularitas, apabila kalian mencari ilmu dengan niat mencari kebanggaan, untuk bangga-banggaan, atau untuk mengungguli teman-teman sebayanya, dan supaya mendapat simpati dari orang banyak, maka engkau sebenarnya telah berusaha menghancurkan agamamu. Engkau sebenarnya telah merusak dirimu sendiri, dan engkau menjual kebahagiaan akhirat dengan kesenangan duniamu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah ta'ala la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya untuk mencari ridha Allah, akan tetapi dia menuntutnya untuk mencari keuntungan duniawi semata, untuk mencari materi semata, maka dia kelak tidak akan dapat mencium bau dan nikmat surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibarat seorang pedagang, kata Imam Ghazali, ibarat seorang pedagang, fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min qati tariqin wa an'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Ibarat seorang pedagang, maka transaksi yang engkau buat itu sia-sia dan perdagangan yang kau tangani itu tidak membawa keuntungan. Sedangkan orang yang mengajarmu atau gurumu itu dianggap membantumu melakukan maksiat, membantumu melakukan kemaksiatan yang juga akan merasakan kerugian. Guru yang demikian itu laksana orang yang menjual senjata pedang kepada penjahat. Guru yang seperti itu, wa huwa kaba'i syayfin min qati'i tariq, seperti orang yang menjual senjata pedang kepada penjahat. Wa man 'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong orang lain melakukan perbuatan maksiat, barang siapa yang menolong orang lain dalam melakukan maksiat walaupun hanya dengan sepatah kata, maka orang tersebut dianggap ikut melakukan kemaksiatan bersamanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laqiyallahu azza wa jalla maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah.
barang siapa yang membantu seseorang di dalam melakukan pembunuhan, man aana ala qatlin mu'minin, barang siapa membantu seseorang di dalam melakukan pembunuhan atas seorang mukmin, bisyatri kalimatin, dengan satu kalimat saja, walaupun dengan sepatah kata saja, laki Allah azza wa jalla maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah, maka dia kelak menghadap kepada Allah dengan pasti tidak mendapatkan rahmat darinya. Ya, maka dia nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tercatat di antara kedua matanya tulisan aisun min rahmatillah, orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi hendaknya bagi seorang guru yang ingin mendidik muridnya, hendaknya diajarkan agar muridnya memiliki niat dalam mencari ilmu itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Karena dengan begitu maka gurunya tersebut juga masuk di dalam membantu di dalam kejelekan, kemaksiatan, waliyadzubillah, seperti orang yang menjual senjata pedang kepada penjahat. Kalau penjahat itu gunakan untuk membunuh seseorang atau mengancam seseorang di jalan, merampok atau menghadang, membegal seseorang, maka si penjual pedang tadi juga mendapatkan dosa jika tahu bahwa pedang itu nantinya akan digunakan untuk menyakiti seseorang. Tetapi kemudian di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, wa in kanat niyyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayatu duna mujarradir riwaya fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Namun apabila niat dan tujuanmu di dalam mencari ilmu untuk mencari petunjuk Allah, bukan untuk supaya pandai berbicara atau berpidato, maka bergembiralah engkau, sebab ketika engkau berjalan, para malaikat telah membeberkan sayapnya, dan rela kau injak-injak sayap malaikat itu, dan ikan-ikan di laut semuanya memohonkan ampunan untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, menempuh jalan, yabtaghi fihi ilman, dia untuk mencari ilmu agama, ilmu yang bermanfaat baginya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan orang tersebut ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa fil ardi hatta al hitanu fil ma' wa fadlul 'alim 'ala al 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan para malaikat dengan senang hati membeberkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu tersebut untuk rela diinjaknya. Sesungguhnya orang yang berilmu agama itu selalu dimintakan ampun oleh penduduk di langit dan penduduk di planet bumi ini, sampai-sampai ikan di lautan pun ikut memohonkan ampun untuknya. Kelebihan orang berilmu di antara para makhluk, kelebihan seorang yang berilmu alal abid, atas seorang hamba, kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti kelebihan rembulan atas semua bintang gemintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham. Nabi tidak mewariskan uang, harta. Tetapi mereka, para nabi, mewariskan ilmu-ilmu agama.
Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama tersebut, warisannya Nabi SAW tersebut, mendapatkan ilmu agama itu, berarti dia mendapat bagian warisan yang besar daripada Nabi dan Rasul. Demikianlah sabda baginda Rasulullah SAW tentang orang yang mencari ilmu dengan niat yang benar. Dia berniat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut agar dia bisa mengamalkan dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai' anna al-hidayatu allati hiya thamaratul ilm. Akan tetapi engkau terlebih dahulu harus mengetahui bahwa hidayah itu merupakan buah daripada ilmu. Hidayah yang merupakan buah daripada ilmu itu laha bidayatun wa nihayatun. Baginya itu ada permulaan daripada hidayah dan ada puncak daripada hidayah. Wa zahirun wa batinun. Ada zahir daripada hidayah dan ada batin isi daripada hidayah. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Tidaklah orang itu sampai ke dalam puncak hidayah kecuali dia telah selesai, kecuali dia telah menyelami daripada menapaki daripada dasar hidayah atau permulaan daripada hidayah tersebut. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Dan seseorang itu tidak akan dapat menyelami batin atau bagian dalam inti daripada hidayah sebelum engkau tuntas menyempurnakan segala aturan yang berkenaan dengan zahir daripada hidayah. Wa ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba fiha nafsak wa tamtahina biha qalbak. Oleh karena itulah kata Imam Ghazali di sini, dalam kitab ini saya Al-Imam Ghazali memberikan penjelasan kepadamu mengenai dasar daripada hidayah agar engkau dapat melatih nafsumu dan menguji hatimu. Naam. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan fadunaka wattatallu'a ilan nihayat wattaghalghula ila biharil ulumi wal mukasyafat. Apabila engkau merasakan bahwa hatimu cenderung kepada dasar-dasar hidayah yang akan kita pelajari ini, dirimu mau mengikutinya dan menerimanya, maka ada harapan engkau bisa sampai kepada puncak daripada hidayah dan engkau akan mampu memasuki lautan ilmu yang sangat luas. Wa in sadafta qalbaka inda mu'akhadhatika iyyahu biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammaratu bis-su'. Akan tetapi apabila engkau merasakan bahwa hatimu tidak tertarik untuk mengenali dasar-dasar hidayah yang akan kita pelajari ini dan engkau bermalas-malasan untuk mengamalkannya, fa'lam, ya, maka ketahuilah anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu', bahwasanya kecenderunganmu untuk mencari ilmu agama ini semata-mata karena hanya dorongan hawa nafsu semata, nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Wa qad intahadat muti'atan lisyaitanil la'in liyudalliyaka bihabli ghururihi. Dengan demikian engkau telah benar-benar tunduk kepada kemauan daripada syaitan yang terkutuk, yang menipumu dengan berbagai macam cara untuk menjerumuskanmu ke dalam jurang kehancuran.
fayastadrijaka bimakidati ila ghamratil halak wa qasduhu an yurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina malal ladzina dalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Dalam hal ini tujuan setan sebenarnya adalah mendorongmu supaya engkau melakukan perbuatan jelek, ya. Dengan kedok melakukan kebaikan, engkau tentu saja tidak menyadarinya, bahkan engkau merasa berbuat baik. Dengan demikian setan berhasil menipu kamu dan berhasil pula menjadikanmu golongan orang-orang yang amal perbuatannya sia-sia. Orang yang amal perbuatannya salah tetapi menganggapnya benar dan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malal ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi, sia-sia amal perbuatannya? Mereka itu adalah orang-orang yang telah sesat perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu janganlah engkau tertipu dengan godaan-godaan setan ini, karena dia sebenarnya mengajakmu ke dalam jalan kebaikan seolah-olah ini adalah jalan yang benar, mengajakmu untuk mencari ilmu agama, akan tetapi ternyata dia akan menjerumuskanmu ke dalam kehancuran, yang mana dia akan mengganggumu, membisikkanmu dengan niat-niat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya, yaitu mereka adalah orang-orang yang telah sesat perbuatannya dalam kehidupan dunia, namun mereka merasa perbuatannya itu baik. Mereka telah berbuat baik, mereka menyangka telah berbuat baik, padahal itu menurut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mereka telah sesat. Inilah orang yang sangat rugi. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal 'ilm wa darajatal ulama wa ma warada fihi min al-akhbari wal athar wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man isdada 'ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Ketika itu setan selalu membisikkan kepadamu tentang keutamaan ilmu, ya, dan tentang derajat para ulama, orang-orang yang berilmu. Dia bahkan mengingatkan kamu riwayat-riwayat, ya, dan hadis-hadis tentang keutamaan mencari ilmu, tetapi dia berusaha melupakanmu akan hadis Rasulullah SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi amal baiknya tidak bertambah, maka dia semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. An qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga setan telah melupakanmu akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Orang yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat adalah orang yang alim, yang pandai, tetapi ilmunya tidak diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dan amal perbuatan yang tidak diterima, dan doa yang tidak dikabulkan. Nah, wan qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga setan ingin melupakanmu akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marartu lailata usriya bi ila sama' biaqwamin tuqarradu shifahuhum bimaqarid min nar. Fakultu man antum? Faqalu kunna na'muru bil khairi wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Suatu malam aku diisrakan, ketika malam aku diisrakan ke langit, bi aqwami tuqarradu shifahum bimaqarid min nar. Aku melihat sekelompok orang yang lidah mereka dipotong-potong dengan gunting api. Aku lalu bertanya, man antum? Siapakah kalian ini? Faqalu, mereka berkata, gunna na'muru bil khair wa la na'tih. Kami dulu orang yang menyuruh orang berbuat baik tapi kami tidak melakukannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tih. Dan kami melarang orang berbuat mungkar, berbuat kejelekan, namun kami melakukannya. Fa iyyaka ya miskin, maka Imam Ghazali berkata, fa iyyaka ya miskin. Oleh karena itu, wahai miskin, artinya orang yang sedikit amal, sedikit ilmu, antuzaina litazwirihi, hendaklah kalian berhati-hati terhadap tipu daya setan. Watatadalla bihabli ghururih, dan janganlah engkau terperangkap oleh tipuannya yang kadang-kadang dengan membisikkan ajaran agama. Nah, fawailul lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahida. Maka sungguh celaka orang yang jahil, ya, orang yang bodoh karena tidak tahu, tidak mau mencari ilmu. Wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bi ilmihi alf marrah. Namun lebih celaka lagi orang yang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali lipat. Jadi orang yang bodoh ini celaka karena tidak mau mencari ilmu. Namun 1000 kali lipat lebih celaka adalah bagi orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Wa'lam rahimakallah, kata Imam Ghazali lanjutkan dalam kitabnya ini, beliau berkata, wa'lam rahimakallah, ketahuilah wahai kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Sesungguhnya manusia di dalam mencari ilmu itu ada 3 keadaan. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyaddakhirahu zadan ilal ma'ad walam yaqsid bihi illa wajha Allah ta'ala wad darul akhirah fahadha minal faizin. Yaitu orang yang pertama itu orang yang mencari ilmu dengan niat untuk bekal akhiratnya. Jadi dia mencari ilmu dengan niat untuk bekal akhiratnya, walam yaqsid bihi, dan dia tidak bermaksud mencari ilmu itu illa, melainkan hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirah, dan surga atau pahala di akhirat, kemuliaan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Fahadha minal faizin, maka orang ini termasuk orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah wa yanala bihil izza wal jah wal mal wa huwa alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi raqaqata halihi wa khissata maqsadihi fahadha minal mukhatirin. Kedua, orang yang mencari ilmu dengan niat untuk kepentingan duniawi, untuk memperoleh kemuliaan, kedudukan, harta, namun dia menyadari bahwa dan merasa di dalam hati kecilnya akan kejelekan niatnya itu dan kehinaan maksud daripada mencari ilmunya itu, maka orang yang demikian ini termasuk golongan orang-orang yang mukhatirin,
orang-orang yang sedang dalam keadaan bahaya. Fa in ajaluhu qabla taubah khifa alaihi su'ul khatimah. Maka apabila dia mati sebelum bertaubat, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan mati yang buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Dan persoalannya itu terserah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wuffiqa lit taubati qabla hululil ajal, namun apabila dia bertaubat sebelum ajalnya, wa adafa ilal ilmil amal, dan dia mengamalkan ilmunya itu dengan amalnya, dia meluruskan lagi niatnya, dia bertaubat, dia mengamalkan ilmu yang diperolehnya, ya. Wa tadaraka ma farata minhu minal khalal, serta meluruskan atau membetulkan perbuatan-perbuatan jahat yang telah terlanjur dia lakukan, at-tahaqqa bil faizin, maka orang itu termasuk orang yang beruntung karena dia telah bertaubat. Fa inna ta'iba minadz dzambi kamal la dzambala, karena orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak pernah memiliki dosa. Rasulullah SAW bersabda, an-nadama taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Wat-taibu minadz dzambi kamal la dzambala. Dan orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa muqimun alaih. Namun orang yang selalu beristighfar kepada Allah, tapi dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, tetap melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu, kal mustahzi'u bi rabbih, dia itu seperti sama halnya dengan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya jika kita bertaubat, kita berhenti dari perbuatan maksiat. Namun jika kita terjerumus lagi ke dalam maksiat tersebut, hendaknya kita segera bertaubat, karena Allah, pintu taubat Allah terbuka untuk kita sebelum ajal kita tiba. Nah, demikian keadaan orang yang kedua. Jadi orang yang kedua itu orang yang mengkhawatirkan. Dia mencari ilmu agama dengan tujuan duniawi, pangkat. Namun di dalam hatinya dia tahu kalau niatnya ini salah. Maka kemungkinannya ada dua. Kalau dia tidak bertaubat sebelum ajalnya, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Namun apabila dia itu bertaubat sebelum ajalnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kemudian golongan yang ketiga yang mencari ilmu, wa rajulun salisun istahwadha alaihi syaitan. Orang yang ketiga itu yang mencari ilmu, orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal. Dia mengambil ilmu itu semata-mata, mencari ilmu itu semata-mata untuk kepentingan apa? Hawa nafsunya, hanya untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan di dalam harta, ya, berbangga-banggaan dengan harta, wattafakhuri bil jah, berbangga-banggaan dengan kedudukan, watta'azzuzi bi kasratil atba', dia dengan tujuan untuk mencari banyak pengikut, pengaruh, yadkhulu bi ilmihi kulla madkhal raja'an yaqdiya minad dunya wa tarah wa huwa ma'dzalika yudmiru fihi nafsi annahu indallahi bi makanin littisamihi bisimatil ulama wa tarassumihi birusumihim fi zayyi wal mantiq ma takalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan fa hadza minal halikin wa minal hamqal maghrurin. Orang yang ketiga ini orang yang sudah dikuasai oleh setan. Dia mencari ilmu semata-mata untuk mengumpulkan kekayaan yang banyak, mencari pengaruh, pangkat duniawi, mencari harta. Nah, dia menggunakan ilmunya itu untuk memenuhi kebutuhan materinya saja. Meskipun demikian, karena terbadaya oleh setan, dia itu masih merasa baik. Saya ini orang yang alim.
Dia masih merasa baik. Dia tidak menyadari bahwa niatnya tadi mencari ilmu ini salah. Dan dia masih mengaku memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menyerupai para ulama. Saya sudah lulus dari pesantren A, pesantren fulan, saya muridnya fulan, merasa alim, padahal dia ketika mencari ilmu niatnya hanya untuk mencari kedudukan duniawi, mencari pengikut, mencari follower, mencari pangkat saja, mencari urusan keduniaan semata. Tapi dia merasa dirinya masih baik, dia tidak merasa hal itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dan dia masih mengaku punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa menyerupai para ulama, berpakaian seperti pakaiannya ulama, berkata seperti perkataan ulama, padahal dia itu sangat rakus terhadap dunia. Orang yang demikian ini termasuk golongan orang yang halikin, termasuk orang yang binasa. Wa minal hamqal maghrurin, termasuk orang yang bodoh dan tertipu oleh setan. Wa huwa ghafilun idzir raja'u munqati'un an taubatih lidzannihi annahum minal muhsinin. Dan dia itu kecil sekali kemungkinannya untuk mau bertaubat, karena dia merasa bahwa dia termasuk orang yang baik. Idzir raja'u munqati'un an taubatih. Jadi sangat sedikit sekali kemungkinan dia untuk mau taubat. Berbeda dengan kelompok yang kedua tadi. Kenapa? Lidzanni annahu minal muhsinin. Karena dia merasa masih dirinya ini orang yang muhsinin, orang yang baik. Wa huwa ghafilun an qaulillahi tabaraka wa ta'ala, dan dia telah lupa akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi, wahai orang yang beriman, kata Allah, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Dan sungguh sangat besar kemurkaan Allah bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Jadi dia ini, orang yang ketiga ini tergolong orang yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Aku ini dibandingkan takut kepada Dajjal, ada sekelompok orang selain Dajjal yang paling aku takuti atas kalian semua. Jadi ada seseorang atau sekelompok orang yang lebih aku takuti bagi kalian daripada Dajjal. Fagila, maka ada orang yang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Gal ulama usu. Mereka adalah ulama-ulama yang jahat. Wa hadza li anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal. Wa mithlu hadha al-alim in sarafa an-nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi'amali wa ahwalihi wa lisanul hal antaqu min lisanil maqal wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalu minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Beliau bersabda demikian karena apa? Tujuan Dajjal sudah jelas, dia ingin menyesatkan manusia. Namun para ulama-ulama as-su' ini menganjurkan orang-orang agar berpaling dari kecintaan kepada dunia dengan ucapan yang manis, tetapi mereka itu sebenarnya mendorong orang-orang untuk mencintai dunia dengan sikap dan tingkah laku serta keadaan sehari-harinya yang hidup mewah. Ingatlah bahwasanya tingkah laku
seseorang itu lebih berkesan daripada ucapannya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ada pepatah yang mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi perbuatan itu, ya, lisanul hal, lisannya perbuatan, artinya kata-kata gerak-gerik seseorang itu afsah, lebih sahih daripada lisanil maqal, daripada lisan yang diucapkan dengan perkataan. Jadi lebih mengena tingkah laku itu, lebih berkesan pada seseorang itu tingkah laku daripada perkataannya. Dan memang tabiat manusia pada umumnya itu lebih mudah tertarik dan meniru perbuatan seseorang daripada mengikuti ucapannya. Fama afsadahu hadzal maghruru bi a'mali aktsaru mimma aslahahu bi aqwalih. Akibatnya kerusakan yang disebabkan oleh tingkah laku dan perbuatan ulama as-su' tadi itu lebih banyak daripada kebaikan yang dianjurkan melalui ucapannya. Jadi afsadahu hadzal maghrur bi a'malihi aksar mimma aslahu bi aqwalih. Jadi kerusakan dari tingkah laku dari ulama as-su' tadi itu lebih besar daripada manisnya perkataannya. Idz la yastajri'ul jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama faqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi 'ala ma'asi wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'dzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila an yamunna 'ala Allahi bi ilmi wa tukhayyilu ilaihi nafsuhul ammaratu annahu khairun min katsirin min ibadih. Orang yang bodoh itu sebenarnya belum berani menumpuk harta kekayaan kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama jelek ini, ulama su' ini yang menumpuk kekayaan. Ini adalah akibat ulama yang tidak mempraktekkan ilmunya sehingga menyebabkan orang-orang berani melakukan berbagai kemaksiatan. Ya. Hal seperti inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sampai lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Ya. Jadi orang bodoh itu tidak akan berbuat jelek sebelum dia melihat bahwasanya ulama-ulama mereka di zamannya melakukan sesuatu yang jelek. Maka orang-orang awamnya akan mengikutinya. Jika ulamanya, mohon maaf kiainya atau siapa, berlomba-lomba di dalam urusan dunia, maka jangan disalahkan jika orang-orang awamnya pun juga akan melakukan hal yang sama. Karena meniru dari perbuatannya, dia anggap bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama. Dia menganggap apa yang dilakukan ulama tersebut sesuai dengan syariat, maka diikuti oleh orang-orang awamnya. Maka inilah kerusakan yang lebih besar yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Tragisnya, nafsu para ulama jelek ini masih saja terus memberi harapan-harapan, membisikkan kepada mereka orang-orang awam bahwa mereka telah banyak memberikan jasa baik kepada umat manusia sehingga layak mendapat anugerah dari Allah Ta'ala. Bahkan mereka mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang baik. Ya Allah. Fakun ayyuhat talib minal fariqil awal. Maka hendaklah kalian, wahai para penuntut ilmu, jadilah kalian kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tadi. Wahdhar an takuna minal fariqis tsani. Maka berhati-hatilah, hindarilah dari kelompok yang kedua. Fakam min musawwifin ajalahul ajalu qabla taubati fa khasir. Karena banyak sekali orang yang lalai, yang telah menemui ajalnya sebelum bertaubat sehingga rugilah dia. Wa iyyaka summa iyyaka an takuna minal fariqis tsalis. Dan usahakanlah semaksimal mungkin. Wa iyyaka summa iyyaka. Di sini Imam Ghazali sampai mengatakan demikian, berusahalah untuk kamu jauhi an takuna minal fariqis tsalis, dari kelompok yang ketiga. Fatahlika halakan la yurja ma'hu falahuk wala yuntadharu solahuk. Usahakanlah kalian itu tidak menjadi golongan yang ketiga semaksimal mungkin,
yang menyebabkan engkau terjerumus ke jurang kebinasaan yang sulit diselamatkan dan tidak dapat diharapkan kebahagiaannya di hari kemudian. Wal iyadu billah. Fa in qulta, jika engkau bertanya, fama bidayatul hidayati liujarriba nafsi fiha, jika engkau bertanya apa yang dimaksud dengan permulaan hidayah dan akhir daripada hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayah liujarriba nafsi fiha, maka ketahuilah, fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa, sesungguhnya permulaan daripada hidayah itu adalah ketakwaan secara lahiriah. Wala huda illa lil muttaqin, ya. Anna bidayataha zahirut taqwa. Afwan, ya. Fa'lam, Imam Ghazali berkata, anna bidayataha, sesungguhnya permulaan daripada hidayah itu zahirut taqwa, ketakwaan yang zahir. Ketakwaan yang zahir. Kemudian wa nihayataha, dan akhir daripada hidayah itu batinut taqwa, yaitu batinnya taqwa, ketakwaan secara batinnya. Fala akibatu illa littaqwa wala huda illa lil muttaqin, dan ketahuilah bahwa tidak akan ada seseorang yang dapat mencapai kebaikan surga kecuali orang yang bertakwa. Fala akibata illa lil muttaqin, tidak ada yang mendapatkan kebaikan surga kecuali orang yang bertakwa. Wala huda illa lil muttaqin, dan tidak ada yang mendapat petunjuk melainkan petunjuk yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Wat taqwa ibaratun an imtithali awamirillah ta'ala wa jitinabin nawahi. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuma qisman. Ketakwaan ini, ketakwaan lahiriah ini ada dua jenis. Ada dua pembagiannya. Wa ana ushiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Dan dalam buku ini, dalam kitab ini, kata Imam Ghazali, saya uraikan dua unsur takwa secara lahiriah dengan ringkas, dan saya tambahkan satu pembahasan lagi tentang hubungan manusia dengan sesamanya, agar kitab ini lebih sempurna. Hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Demikian pembukaan kitab atau prakata daripada penulis kitab, musannif kitab, Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Semoga apa yang kita baru saja bahas bisa kita amalkan, khususnya untuk diri Al-Fakir sendiri, agar kita bisa menata niat kita, meluruskan niat kita dalam mempelajari ilmu, agar kita menjadi kelompok orang yang faizin, yang beruntung, yang selamat, dan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, karena surga hanya diberikan kepada orang yang bertakwa, dan petunjuk itu adalah petunjuknya orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita berniat dengan niat yang tidak baik, dengan niat duniawi, dengan mencari ilmu agama, sehingga kelak menjadi ulama usu, menjadi ulama yang jelek, wal iyadu billah. Maka hindarilah semaksimal mungkin niat-niat yang tidak baik, niat-niat keduniawian dari niat kita mempelajari ilmu agama. Semoga yang mungkin agak panjang ini pembahasan kita atau pembacaan kitab ini, prakata ini dapat dimengerti, dan kita semua dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya.